Welcome to NDC Kids at Home. Kembali lagi bersama Kanasya Dan Kak Prisil. Nah, hari ini kita mau nyanyi dan nari sama-sama. Tapi sebelum itu kita lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Kalau sebentar kami mau bernyanyi dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, coba Kak, aku mau lihat kira-kira adik-adik udah semangat belum ya buat memuji Tuhan? Kanasya, coba yuk kita tes dulu yel-yelnya. NDC Kids, Praise the Lord. Sekali lagi, NDC Kids, Praise the Lord. Ayo adik-adik kita tepuk tangan ya. Semangat ya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dalam bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Lebih semangat. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yeay. Wah, Kanasya adik-adik semangat banget ya. Iya, semuanya hebat-hebat, semuanya semangat. Tapi sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, Kak Prisil. Yuk adik-adik kita siapkan hati kita mau sungguh-sungguh menyembah nama Tuhan. Ayo adik-adik, kita semua mau fokus, kita mau menyembah Tuhan, semua berikan sikap yang baik. Kita mau angkat tangan kita dan katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami bisa merenungkan dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Adik-adik, lihat deh, Kak Heni punya apa? Iya, balon. Balonnya Kak Heni bagus ya. Hai Kak Martin. Hai Kak Heni, hai adik-adik, apa kabar? Baik kakak. Kak, ini balon ya? Iya, Kak Martin tahu nggak balonnya Kak Heni ini balon spesial loh. Kenapa Kak? Karena setiap balon mengajarkan Kak Heni untuk bersyukur. Misalnya nih Kak ya, balon yang warna pink mengajarkan Kak Heni untuk bersyukur karena Tuhan sudah kasih papa sama mama sama Kak Heni. Terus yang warna purple mengajarkan Kak Heni untuk bersyukur karena Tuhan sudah kasih rumah sama Kak Heni. Terus balon yang warna biru. Nah, balon ini mengajarkan Kak Heni untuk bersyukur karena Kak Heni masih punya mainan. Terus balon yang warna putih. Ini balon mengingatkan Kak Heni untuk Kak Heni bersyukur karena Tuhan kasih kesehatan sama Kak Heni. Terus yang terakhir, balon ini mengajarkan Kak Heni bersyukur karena Kak Heni boleh menggerakkan kedua tangan Kak Heni. Nih, tuh Kak Heni bisa menggerakkan kedua tangan Kak Heni. Aku juga bisa, apanya yang istimewa ya adik-adik ya? Lah, Kak Martin, kita tuh harus bersyukur untuk semua hal yang ada di dalam hidup kita. Nah, termasuk untuk menggerakkan kedua tangan kita. Coba deh, adik-adik di rumah atau Kak Martin, coba kalau misalnya kita nggak bisa gerakin kedua tangan kita, pasti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bener nggak? Iya kan? Nah, terus kayak ini mau kasih tahu. Kita bisa mengucap syukur bukan dari hal seberapa banyak atau seberapa bagus yang kita miliki. Tapi kita bisa mengucap syukur kalau kita bisa melihatnya dengan cara yang benar. Misalnya Kak Heni punya buku gambar. Nah, lihat tuh buku gambarnya. Udah ada coretannya Kak Martin. Kalau Kak Heni kasih ke Kak Martin, gimana? Aduh Kak, kalau Kak Heni kasih seperti ini, gambar aku bakal jelek lah, kan udah ada coretannya. Nah, kalau Kak Martin seperti itu, artinya Kak Martin memandangnya dengan cara yang tidak benar. Makanya nggak bisa bersyukur. Coba deh, kalau misalnya coretan itu kita gambarin seperti ini. Nah, jadinya bagus kan Kak? Wah, bagus ya adik-adik. Adik-adik lihat ya, bagus Kak, bagus. Nah, benar. Makanya kita bisa bersyukur kalau kita melihatnya dengan cara yang benar. Tapi kalau kita melihatnya dengan cara yang salah, pasti kita mengeluh terus. Aku jadi ingat nih Kak, ada satu cerita di Alkitab. Ada satu kelompok bangsa yang suka bersungut-sungut dan tidak pernah bersyukur. Kakak tahu? Oh, kayak ini ingat, itu bangsa yang besar. Adik-adik tahu nggak ceritanya seperti apa? Nah, jawabannya adalah bangsa Israel adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Ceritanya, sekelompok bangsa Israel ini dikeluarkan oleh Tuhan dari tanah perbudakan di Mesir. Tapi mereka ini nggak langsung denges ke tanah Kanaan, enggak Kak. Tapi Proses mereka ya, Kak, ya? Iya, mereka harus melewati padang gurun selama 40 tahun. Wow. Bayangkan Kak, padang gurun. Loh, kayak ini inget Kak, kalau di padang gurun itu Kak, kalau siang panasnya, aduh panas sekali. Terus kalau malam dinginnya dingin sekali. Belum lagi
buat cari makan tuh susah, Kak. Terus sumber airnya juga susah nyarinya. Tenang, tenang. Kak Heni tahu nggak, Tuhan itu betapa sayang sama bangsa Israel. Dia memberikan mukjizat banyak. Tiang awan waktu siang, tiang api waktu malam. Bahkan Tuhan memberikan mereka minum dari batu karang. Dan terakhir mereka memberikan mana buat makannya loh adik-adik. Wow, Tuhan itu begitu hebat ya, Kak. Ya, Tapi bangsa Israel dengan seperti itu tetap tidak bersyukur loh. Mereka tetap marah, mereka tetap mengeluh. Mereka bilang sama Musa, nih daripada seperti ini, mending aku di Mesir aja bisa makan daging. Aku bosan makan roti mana terus. mereka bilang begitu, Kak. Iya, Kak. Oh, jadi bangsa Israel selama ini salah mengartikan mukjizat-mukjizat Tuhan. Mereka bersungut-sungut dan mereka tidak bersyukur ya, Kak. Benar. Nah, dengan seperti itu, Kak, sebenarnya apakah Tuhan senang adik-adik? Tentu saja sih tidak ya. Iya, tapi Tuhan tidak benci dengan bangsa Israel loh. Tuhan tetap sayang pada mereka. Buktinya, Tuhan kasih mereka daging. Dan tidak hanya 1 atau 2 hari saja, tapi 1 bulan penuh. Tuhan, keren banget, Makanya, Kak, Tuhan itu hebat loh. Wow, hebat ya. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa dengan mengucap syukur kita bisa merasa cukup, kita bisa merasa puas. Tapi kalau kita tidak bersyukur, pasti kita selalu merasa kurang. Gitu, Kak. Oh, jadi aku tahu nih, Kak, inti dari semuanya. Yang pertama, Tuhan mau aku mengucap syukur dalam keadaan Iya, apapun ya, Kak. benar sekali, Karena Kak itu Martin. Tuhan mau. Contohnya gini nih, Kak. Kalau aku sekarang punya handphone nih. Handphone aku padahal masih bagus. Tiba-tiba ada keluaran baru. Mah, minta handphone dong. Yang Tuhan mau kan aku mengucap syukur. Iya. Nggak minta-minta lagi gitu. Handphonenya masih bagus kan? Masih sih. Nah, terus adik-adik, dengan mengucap syukur seperti yang Kak Heni katakan tadi, kita bisa merasa cukup, kita bisa merasa puas. Tapi kalau kita tidak bersyukur, sebanyak apapun yang kita punya, sebagus apapun yang kita punya, pasti kita akan merasa kurang. Misalnya lagi nih, Kak Heni punya contoh lagi ya. Boleh. Kalau misalnya papa, mama kasih uang jajan. Nah, kalau kita merasa kurang, pasti uang jajannya kurang. Jadi kita nggak bisa bersyukur karena kita merasa kurang terus. Jadi aku harus bersyukur, nggak boleh bersungut-sungut gitu ya, Kak ya? Iya benar. Berarti syukur, Kak. Dengan begitu kita bisa merasa cukup. Oh, oke, aku tahu. Nah, aku baru ingat nih, Kak. Apa itu, Kak Kalau Martin? kita udah bersyukur dan kita nggak bersungut-sungut, aku ada satu ayat nih, Kak. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, itu kan ayatnya. Nah, Kak, aku punya hadiah nih satu lagi buat Wow, adik-adik dan Kak. apa hadiahnya, Kak Heni. Martin? Kita nonton video yuk. Wah, boleh.
Nah, adik-adik, videonya bagus ya. Video tadi mengajarkan kita untuk bersyukur. Tadi ada bapak-bapak yang dia nggak mau tolongin orang. Tapi suatu ketika Kak, dia hampir saja tertabrak. Tapi Tuhan tolongin dia, sehingga dia jadi tahu bahwa hidupnya itu berharga. Nah, dengan begitu dia mau bersyukur Kak. Dan dia bersyukur dengan cara mau tolongin orang. Nah, adik-adik, kita juga mau belajar untuk bersyukur ya dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oh, jadi aku tahu nih Kak, mulai hari ini nih ya, Kak Martin, Kak Heni, dan adik-adik harus selalu bersyukur dan tidak boleh bersungut-sungut. Benar sekali. Aku mau deh Kak, aku iya, mau. kayaknya juga mau. Adik-adik di rumah pasti juga mau dong ya. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk kita bersungut-sungut atau mengeluh. Nah Kak Martin, sebelum kita tutup dalam doa, Kak Heni mau ngingetin buat adik-adik baby dan juga yang TKB bisa mengunduh kegiatan aktivitas di NDC app. Nah, begitu juga adik-adik nih yang kelas 1 ke atas bisa mendownload bahan diskusi di NDC app. Minta tolong papa mamanya, habis itu didiskusiin bareng-bareng ya. Nah, udah selesai. Kak, aku pimpin doa ya. Kita Oke, doa Kak dulu Martin. sebelum tutup Iya, ibadah ya. boleh, Kak Yuk Martin. adik-adik kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah. Tuhan ajarkan kami untuk tidak bersungut-sungut dan Tuhan ajarkan kami untuk bersyukur dalam keadaan apapun. Ajarkan kami Tuhan dimanapun, di rumah, bersama teman, di sekolah, kami mau selalu bersyukur dan kami tidak akan pernah bersungut-sungut. Berkati kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. Roh Kudus, ingatkan bersyukur dan tidak boleh bersungut-sungut. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih kepada setiap orang tua yang sudah menemani anak-anak dalam menyaksikan tayangan NDC Kids at Home. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengundang setiap anak-anak berusia 8 hingga 12 tahun untuk dapat mengikuti NDC Kids Academy pada tanggal 17 dan 20 Agustus yang akan datang. Pendaftaran dimulai minggu ini. NDC Kids Academy ini gratis dan saudara bisa melihat anak-anak saudara bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Berikut cara mengakses Parenting Guide yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Klik ikon profile yang ada di pojok kiri atas layar, kemudian pilihlah fitur Parenting Guide yang tersedia untuk 2 kelompok usia anak, yaitu Babies to Kindergarten, bagi Anda yang memiliki anak berusia antara 0 hingga 5 tahun, dan Elementary, bila anak Anda antara kelas 1 hingga kelas 6 SD. Temukan tips parenting, materi pengajaran NDC Kids selama 1 bulan, dan juga practical guidance yang berisi intisari pengajaran minggu ini, ayat hafalan, presentasi pengajaran, dan ide-ide aktivitas yang bisa Anda lakukan bersama anak Anda di rumah sesuai dengan usianya. Manfaatkan fitur ini untuk menolong anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan.